rekan dan teman, dengarkan kami mau presentasi. Presentasi ini tentang teks cerah, yaitu teks cerita sejarah. Mari semua rekan dan teman, lihatlah kami dengan seksama. Ini adalah struktur-strukturnya, yuk kita mulai bersama-sama. Pertama-tama orientasi, kedua pengungkapan peristiwa, kemudian ketiga menuju konflik, dan yang keempat puncak konflik. 5 dan 6 resolusi kodam, ayo kita bahas satu persatu. Ayo lihatlah dan perhatikan, yuk kita mulai bersama-sama. Mengapa harus mempelajari teks sejarah atau cerita sejarah? Ini berperan penting dalam pendidikan, membantu proses belajar dengan menyajikan perspektif dalam memahami sejarah. Oke, bagus jawab, nak. Oke. Karena Pak, penting bagi saya khususnya sebagai seorang pelajar untuk mengerti tentang pengertian teks cerita sejarah maupun teks sejarah dan pengertiannya maupun perbedaannya apa aja, terus peristiwa apa aja yang telah terjadi di masa lampau gitu Pak. Keren jawabannya. Silakan. Selain menghibur, teks cerita sejarah juga bertujuan untuk membangkitkan inspirasi dan ide-ide segar yang dipetik dari pesan yang terkandung di dalam. Keren jawabanmu. Kaget Bapak. Dari mana itu? Dari teman Pak. Teman. Mempelajari teks cerita sejarah atau teks sejarah supaya kita bisa mengetahui kejadian yang terjadi di masa lampau. Iya. Karena dengan mempelajari teks sejarah, saya jadi mengetahui apa saja peristiwa bersejarah yang terjadi di masa lampau. Dengan mempelajari teks sejarah ini juga saya jadi mengetahui apa namanya Pak, urutan-urutan apa yang aja. Peristiwa ya, urutan kejadian ya. Urutan kejadiannya, terus jadi tahu juga bagian-bagiannya Pak, mana bagian orientasi, mana bagian urutan peristiwa, mana bagian resolusi, gitu Pak. Oke, terima kasih. Supaya kita bisa membedakan antara teks sejarah dan teks cerita sejarah. Oke, ada lagi yang lain? Mengetahui secara rinci dan tepat dan dampak dari peristiwa dan pesan moral dari cerita tersebut. Oh, oke, mantap. Kamu juga. Sekarang coba apa yang kamu ketahui tentang pelajaran yang sudah kita pelajari tentang teks cerita sejarah atau teks sejarah? Boleh pengertiannya, boleh perbedaannya, boleh strukturnya. Oke, siapa dulu? Pak, maksudnya perbedaannya ya Pak. Boleh ya. Kalau teks cerita sejarah itu Pak, dia memiliki fakta tetapi sudah direkayasa, tidak seperti cerita sesungguhnya dan bersifat narasi. Bagus. Sedangkan teks sejarah Pak, dia mempunyai fakta dan data yang ada dan bersifat objektif gitu Pak. Keren sekali. Ayo, Rizka. Teks sejarah adalah tulisan cerita yang berisi kejadian atau peristiwa di masa lampau. Teks cerita sejarah, teks yang berupa kisah imajinatif yang ditulis dengan tokoh atau latar sejarah yang benar terjadi secara faktual. Iya, walaupun tidak perlu dibuktikan ya, karena itu teks cerita sejarah. Teks sejarah berisi cerita kejadian peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lalu. Untuk orientasi, Nah, ya. orientasi masa pengenalan tokoh dan latar sejarah. Perbedaannya teks cerita sejarah dan teks sejarah. Teks sejarah, teks yang berisi tentang kejadian di masa lampau yang bersifat faktual Pak. Sementara teks cerita sejarah berisi cerita di masa lampau juga Pak, tapi sudah direkayasa. Sudah rekayasa ya, Nak. Kalau kamu, Pak? Sejarah ialah teks yang nyata, Pak. Jadi ada rekapan Tidak ada rekayasa ya, Nak. Ada rekayasa. Kalau teks cerita sejarah itu yang maksudnya
udah ditambah-tambahin Pak, kayak Sudah tambah-tambah ya. maksudnya kayak di apa? Kayak memang itu nyata Pak, cuma udah direkap pakai kayak entah ada tambahan Iya. peran Kenapa gitu, Pak. ditambah-tambahin? Maksud tujuan penulis untuk apa? Karena lebih menarik gitu Pak. Oh, pas sekali itu yang Pak tunggu jawabannya. Lalu untuk menarik, ya kan? Oke, kalau kamu Kaluna? Ditambah-tambah gitu Pak, Mm-mm. supaya ya Pak lebih menarik dan menghibur pembaca. Iya, contoh cerita teks sejarah apa salah satu judul yang sudah kamu tonton? Tenggelamnya kapal Titanic. Iya, betul. Kamu? Sama. Siapa itu pemerannya aja? Jainuddin, Jainuddin. Yanti, sama satu lagi. Siapa ya Pak? Siapa? Ajis. Ah ya Ajis Pak. Ajis. Oke. Jadi itu kejadiannya di mana itu, Paknya? Kejadiannya Pak, Latar tempatnya. tempatnya di Makassar dan di Padang. Tahunnya? Tahunnya tahun 1930 sama 1931. Wih, keren sekali kalian paham itu ya. Kamu kira-kira itu tentang apa konfliknya? Konfliknya tentang Jainuddin Pak, waktu ke Padang dia dianggap nggak punya suku Pak. Konflik adat itu berarti ya, Nak ya. Kemudian ada lagi konflik yang lain? Konfliknya waktu si siapa namanya ceweknya Hayati. Hayati udah berjanji kan Pak sama Jainuddin untuk apa? Berarti konflik apa ini? Konflik percintaan. Oh, percintaan. Kemudian apa yang mau kamu kasih tahu ke Bapak tentang pelajaran teks sejarah? Mau pengertiannya boleh, perbedaan, ciri-ciri, struktur, silakan. Struktur ya Pak. Ya, Dua-dua Pak. boleh. Maksudnya untuk teks cerita sejarah itu ada orientasi, isi, dan kesimpulan. Ya, Terus untuk yang teks sejarah ada orientasi, iya. konflik atau pengenalan konflik, perkembangan, puncak konflik Iya. atau klimaks, Nah, terus penyelesaian atau resolusi, iya, pas sekali. terus ada akhir atau koda. Kalau kamu Bang, apa yang mau kamu bagi? Pengertiannya Pak, teks cerita sejarah adalah teks yang terjadi benar-benar terjadi di masa lampau. Ya. Kan ada lagi ya? Teks cerita sejarah adalah teks yang terjadi, teks cerita imajinatif yang terjadi secara faktual. Oke. Apa contoh judul cerita teks sejarah yang sudah pernah kamu tonton? Teks cerita sejarah. Tenggelamnya Oh, tentang apa ceritanya? Apa tadi? tenggelamnya kapal Penderwick. Iya. Tentang apa ceritanya? Kalau kamu tokoh-tokohnya siapa aja nanti? Tentang seorang laki-laki yang dihianati perempuan. Oh, tentang cinta ini ceritanya. Iya Pak. Oke. Kalau kamu? Tokohnya kan Pak, Iya. ada Zainuddin, terus ada Hayati, ada Muluk, apa ya, siapa, Makcik Jamila ya Pak. Nah, terus siapa lagi Pak? Si siapa yang kaya tadi? Siapa namanya sih? Ajis. Ya Ajis. Terus yang perempuannya namanya Oke. ya tidak tahu, lupa. Konflik apa menurut kamu? Konfliknya muncul apa aja? Konfliknya restu orang tua, terus percintaan juga, baru apa ya, konfliknya karena sama-sama nggak suku Minang gitu Pak. Oh, berarti adat ya. Ya ada. Saya tahu perbedaannya Pak. Kalau silakan. teks sejarah itu teks yang berisikan peristiwa bersejarah dan berdasarkan fakta yang ada, Wih, tidak bagus ditambah-tambahi atau dikurang-kurangi gitu Pak. Urutan kejadiannya juga teratur. Teratur ya lah. Nggak maju mundur. Berarti linear ya, Nak. Nah, iya Pak, Oke. linear. Sedangkan teks cerita sejarah ini sama juga Pak. Teks peristiwa bersejarah juga, tapi ada yang ditambahi dengan sedikit fiksi gitu Oh, Pak. fiksi. Berarti bentuknya narasi ya. Ya, narasi. Juga alurnya bisa maju mundur, bisa Mundur. bisa Flashback ya. flashback gitu Pak. Ada lagi, Cika? Kemudian udah sih Pak itu aja. Udah, walaupun udah tadi udah mantap. Ada hati untuk Cika. Kenapa kita harus mengetahuinya? Karena kita bisa mengembangkan ide-ide di dalam cerita sejarah yang terjadi di masa lalu dan cerita sejarah, cerita teks sejarah
cerita yang imajinasi. Oke, kok keren kali jawabannya. Dari mana itu? Jawab sendiri, Pak. Oh, dari sendiri. Kok kamu, Din? Kalau saya jawabannya supaya kita mengetahui sejarah yang ada di Indonesia. Itu aja, Pak. Itu aja. Kemudian apa yang kamu ketahui tentang pelajaran kita sejarah itu? Struktur teks sejarah ada orientasi, ada urutan peristiwa, Betul. ada reorientasi. Oke. Struktur teks cerita sejarah ada alur, ada pengembangan konflik, Iya. penyesuaian konflik, puncak konflik, resolusi, dan terakhir koda. Oke. Kayaknya Kalau perbedaan teks sejarah itu tokohnya itu nyata, sedangkan Ya. kalau teks cerita sejarah tokohnya bisa saja tidak nyata. Baru kalau yang kedua teks cerita sejarah, ya. tunggu ya Pak, sabar, deg-degan. Nervous. Ceritanya bisa berdasarkan fakta. Ya. Sedangkan kalau cerita teks sejarah bisa saja dia berdasarkan karangan, Pak. Karangan ya, Nak. Oke, terima kasih. Bercerita teks sejarah, yang pertama orientasi, yang kedua urutan peristiwa, dan yang ketiga reorientasi, Pak. Kamu? Saya pengertiannya, Pak. Teks sejarah adalah teks yang berisi tentang peristiwa yang di masa lampau. Iya. Sedangkan teks cerita sejarah itu menceritakan peristiwa di masa lampau yang terdapat nilai sejarahnya. Oh. Ada nilai sejarah yang terkait. Ya. Karena dari kita belajar sejarah itu kita mengetahui apa itu cerita sejarah yang memang fakta terjadi dan apa itu teks cerita sejarah yang bersumber rekaan. Oh. Dari sekian banyak yang sudah menjawab, jawaban Meta paling jempol. Kayak Supaya kita bisa mengerti apa sejarah yang dari dulu atau sampai sekarang. Oke. Kita tahu struktur teks cerita sejarah, yaitu ada orientasi, urutan peristiwa, sama reorientasi. Itu untuk teks sejarah ya, Nak. Iya, teks sejarah. Oke, silakan. Saya teks cerita sejarahnya Nggak boleh, ya. ada orientasi, pengenalan konflik, Ya. pengembangan konflik, puncak atau limaks konflik, dan resolusi dan koda. Ya, puncak atau klimaks ya tadi ya. Iya. Oke. Yang terakhir Yang terakhir koda tadi ya. Koda itu pilihan ya, Nak. iya Pak. Boleh, ya. Kalau dianya cerita sejarah, Pak, itu terjadian fakta yang tidak boleh ditambah-tambahi ataupun direkayasa. Oke. Sementara kalau dia cerita teks sejarah, itu bersifat rekayasa ataupun penuh dengan kayak imajinatif gitu. Oh iya, betul. Ternyata pokoknya kalau kamu Widya ada yang tambahan, Widya? Ya Pak, kalau misalnya cerita sejarah, dia tokohnya harus nyata atau benar-benar ada, Iya, betul. dan terkait dan harus terkait oleh fakta sejarahnya langsung. Iya. Sedangkan teks cerita sejarah, tokohnya bisa saja tidak nyata, dan alur cerita teks sejarah bisa saja berdasarkan kreasi sang pengarang. Oh iya, betul. Oke. Makasih. Kalian pintar dua-duanya. Struktur sejarah, teks sejarah ada orientasi, urutan peristiwa, sama reorientasi. Iya. Sedangkan cerita sejarah ada orientasi, pengenalan konflik, perkembangan konflik, Iya. puncak konflik atau Klimaks. terus penyelesaian itu resolusi atau koda. Iya. Kalau kamu, Nak? Struktur teks sejarah, Ya. orientasi, urutan peristiwa, reorientasi, Iya. dan Betul. udah. Oke.